Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, dan tidak bosan saya sampaikan kepada para jamaah, mari kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu menyertai kita, memberikan sesuatu yang terbaik pada diri kita, sehingga pertemuan kita pada pagi hari ini pun menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya tertarik untuk memahami dua ayat yang terangkai di dalam surat Al-Bayyinah. Jadi di dalam surat Al-Bayyinah itu ada dua rangkaian ayat terakhir yang saya coba untuk saya cermati. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu 'anhu. Dzalika liman khasyya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan yang baik bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya mencoba untuk memahami dari rangkaian kalimat yang pertama. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu disebut oleh Allah sebagai khairul bariyah, makhluk yang terbaik. Kalau begitu, makhluk yang terjelek itu siapa? Ini kebalikannya, yaitu orang-orang yang tidak beriman dan tidak mau beramal soleh. Sekali lagi, amal soleh itu apa? Saya meminjam yang disampaikan oleh Pak Quraish Shihab, bahwa amal soleh itu segala amalan yang berselarasan, bersesuaian seperti apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu amalan-amalan yang memang sesuai dengan perintah Allah, sehingga apapun yang dikerjakan itu punya nilai kemanfaatan duniawi dan ukhrawi. Disinilah kemudian para ulama mengatakan bahwa mungkin kita itu memandang sholat itu beramal soleh, betul, tetapi sholat yang dikerjakan sesuai dengan tuntunannya, dan pada saatnya ketika sholat itu tidak dikerjakan dan ketuntunannya, ya tidak menjadi amal soleh karena tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Demikian juga sholat itu harus dikerjakan secara proporsional, artinya betul-betul kita melaksanakan sholat itu secara proporsional, kalau bahasa Jawanya empan papan, di tempat yang suci, di tempat yang bersih, di waktu yang sudah ditentukan, dan betul-betul kita kerjakan karena Allah. Sehingga kalau sholat itu dikerjakan bukan karena Allah, tidak proporsional, itu tidak soleh. Dikerjakan di tempat yang najis, tidak soleh. Dikerjakan di waktu yang bukan waktunya, tidak soleh. Dan sholat itu adalah sesuatu yang memang harus kita kerjakan, dan nilai-nilainya itu harus tumbuh menjadi sesuatu yang kemudian menjadikan kita itu dekat kepada Allah, sehingga kedekatan kita kepada Allah itu mengakibatkan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang disebut dengan fahsya dan mungkar, yaitu segala macam tindakan yang pada dasarnya memang dilarang Allah, dan tindakan-tindakan yang tidak berseberangan dengan
akal sehat, sehingga tindakan itu menjadi tindakan yang secara vertikal bermanfaat dan secara horizontal juga bermanfaat. Nah, ini kalau kita bicara tentang bagaimana orang itu melakukan tindakan yang disebut soleh, artinya basisnya apa? Pijakannya apa? Fondasinya apa? Iman. Sehingga seorang yang tidak beriman meskipun berbuat baik, mungkin secara horizontal perbuatan baiknya itu akan bernilai. Tapi secara vertikal belum tentu, karena Allah belum tentu juga, karena tidak dikerjakan dengan niat karena Allah. Saya pernah guru itu, karena ditanya oleh orang, lebih baik mana orang yang tidak beragama Islam tetapi berbuat baik terus kepada semua orang, dengan orang yang beragama Islam yang tidak pernah berbuat baik sama sekali kepada orang. Saya katakan dua-duanya itu tidak baik. Kalau kita itu sudah berislam, itu pasrah pada Allah, artinya punya kepasrahan terhadap Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Dan kalau kita sudah menyatakan berislam, itu artinya kita harus melakukan tindakan yang betul-betul menurut Allah itu adalah tindakan yang baik. Sehingga kalau ada orang Islam tidak memberi manfaat pada orang lain, bahkan memberi mudarat pada orang lain, dipertanyakan keberislamannya. Tetapi ketika orang itu belum bersyahadat, mempersaksikan keislamannya, dan pada saatnya dia berbuat baik untuk urusan duniawi, ya mungkin akan bermanfaat. Tetapi Allah belum ridho. Karena apa? Dia tidak melakukan tindakan itu karena Allah. Jadi kalau orang itu belum bersyahadat, tinggal bersyahadat, artinya persyahadatnya, persaksiannya itu menjadi sesuatu yang akan menjadi landasan bagi dirinya untuk beramal soleh. Sedangkan orang yang sudah bersyahadat, dia harus membuktikan syahadatnya itu ke dalam bentuk amal soleh. Sehingga orang yang disebut khairul bariyah, orang yang disebut makhluk yang terbaik itu adalah orang yang punya fondasi iman yang kokoh, dan karena fondasi iman yang kokoh itu dia akan selalu beramal soleh untuk urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, sehingga semua tindakannya itu menjadi tindakan yang bermakna untuk urusan duniawi dan ukhrawi. Dan disitulah sebenarnya dikatakan sebagai seorang yang utuh di dalam Islam. Sehingga ketika disebut khairul bariyah, ya pantas. Mereka itu adalah orang-orang yang disebut makhluk yang terbaik. Nah, dikatakan selanjutnya jazaa'uhum, balasan mereka itu apa? Nah, balasan di sisi Allah itu adalah jannah. Jannah itu surga. Di sini disebut jannat, artinya surga-surga. Aden, yaitu surga-surga yang disebut dengan Aden. Jannatu Aden, surga yang indah, surga yang nyaman, surga yang digambarkan oleh Allah sebagai surga yang betul-betul memberikan kesenangan kepada penduduknya, yang ilustrasinya tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Itu adalah gambaran yang indah. Dan mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Bagaimana keindahan, kenyamanan, ketentraman itu akan diterima oleh mereka sebagai balasan atas amal soleh mereka yang dikerjakan dengan fondasi iman mereka. Itulah khairul bariyah. Siapa mereka? Ya orang yang beriman, yang dengan imannya itu dia bersedia beramal soleh. Kemudian ayat ini diakhiri dengan kata-kata radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Dalika, yang seperti itu, yang demikian itu adalah liman khasyya rabbah, balasan bagi orang-orang yang punya khasyah terhadap Tuhannya, punya rasa takut. Rasa takut yang disebut khasyah itu adalah rasa takut yang disertai dengan sikap ta'zim, sehingga karena ta'zimnya dia justru akan lebih mendekat kepada Allah. Berbeda dengan takut dalam arti khauf, ada kekhawatiran yang secara instinktif itu bisa terjadi pada diri manusia. Karena takutnya dia akan menjauh. Misalnya orang takut pada binatang buas, dia akan jauh. Tetapi kalau khasyah itu takut yang diiringi dengan ta'zim, sehingga orang itu akan mendekat kepada yang ditakuti, siapa Allah. Semakin khasyah itu ada di dalam dirinya, semakin mungkin orang itu akan mendekat kepada Allah dengan cara beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan pada saat dia beribadah dengan sebaik-baiknya karena Allah, Allah ridho terhadap dirinya karena dia beribadah dengan ridho kepada
Allah Tuhannya yang telah mengajarkan bagaimana dia seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kata ridho yang berasal dari kata rodya yardo yang berarti menerima satu perkara dengan lapang dada tanpa merasa kecewa ataupun tertekan. Jadi orang itu ketika ridho itu artinya melakukan tindakan tanpa ada keterpaksaan, tanpa rasa tertekan, dan tidak pernah dia kecewa dengan apapun yang dia lakukan ketika yang dilakukan itu tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Karena apa? Apapun yang dia dapatkan dari Allah itu dia persepsi sebagai sesuatu yang pantas dia dapatkan dari Allah, dan dia persepsi bahkan sebagai sesuatu yang terbaik menurut Allah. Sedangkan yang terbaik menurut Allah itu pasti adalah sesuatu yang terbaik bagi dirinya, karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Sehingga pertimbangan baik buruk itu selalu dikembalikan kepada Allah, dan pada saatnya menerima takdir apapun dari Allah itu rela, ridha, tidak merasa tertekan, tidak pernah merasa kecewa. Dan sikap seperti ini adalah sebuah sikap yang tidak mudah dimiliki oleh orang. Bagaimana takdir apapun yang datang dari Allah itu diterima dengan ridho, tidak pernah merasa kecewa, tidak pernah merasa terpaksa, tidak merasa tertekan, tidak pernah merasa resah, gelisah, dan bahkan panik. Dan ini yang selalu saya sampaikan. Kemarin saya ikut rapat di program studi ekonomi syariah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Orang cerita tentang pandemi COVID-19 itu dengan cerita-cerita yang ya menakutkan, membuat resah dan gelisah. Saya tenang aja ceritanya. Apapun yang terjadi kita terima aja. Dan kalaupun akhirnya kita itu sakit karena virus dan kemudian bahkan mati, kalau itu belum merupakan takdir dari Allah, kenapa kita harus kecewa? Kenapa kita itu harus tidak menerima? Karena betapapun takdir Allah itu tidak bisa kita tolak, dan pasti Allah itu memberikan takdirnya dengan pertimbangan yang terbaik bagi siapapun makhluknya, termasuk diri kita. Dan perasaan tenang itu membuat kita tidak pernah punya rasa takut, apalagi panik menghadapi masalah apapun, termasuk masalah pandemi COVID-19 ini. Santai saja. Kita harus menjaga protokol kesehatan dan menaatinya. Ya monggo. Pakai masker, pakai. Mengambil jarak, ambil jarak. Cuci tangan. Bersih diri. Waspada. Tidak usah banyak kumpul-kumpul. Ya, sudah itu aja. Kalaupun kita sudah berusaha seperti itu, lalu kita mendapatkan sesuatu dari Allah dengan sesuatu yang menurut kita itu tidak seharusnya, jangan katakan itu takdir yang buruk, katakan bahwa itu adalah sesuatu yang terbaik menurut Allah untuk diri kita. Sehingga musibah apapun yang datang pada diri kita itu kita terima dengan nyaman, dengan tenang, dengan tentram, karena kita bisa ridho terhadap apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang membuat hidup kita menjadi nyaman. Para jemaah yang dirahmati Allah, ridho itu berkaitan dengan persoalan keimanan yang kata para ulama terbagi menjadi dua, yaitu ridho Allah kepada hambanya dan ridho hamba kepada Allah. Ya. Allah ridho, kita ridho. Ridho Allah kepada hambanya adalah berupa tambahan kenikmatan, tambahan pahala, ditinggikan derajat mulianya. Sedangkan ridho hamba kepada Allah itu mempunyai arti menerima dengan sepenuh hati aturan dan ketetapan Allah, apapun aturan dan ketetapan Allah itu. Menerima aturan Allah ialah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Menerima ketetapan Allah dengan cara bersyukur ketika mendapatkan nikmat apapun dan bersabar ketika ditimpa musibah apapun. Nah, disinilah kemudian para ulama, dari definisi ridho itu terkandung isyarat bahwa ridho itu bukan berarti menerima begitu saja segala hal yang menimpa diri kita tanpa ada upaya sedikit pun untuk mengubahnya. Ridho itu tidak sama dengan pasrah. Jadi menerjemahkan ridho dengan pasrah itu sesuatu yang menurut para ulama tidak tepat. Ketika sesuatu yang tidak diinginkan datang menimpa, kita dituntut untuk ridho. Ya, dalam arti kita meyakini bahwa apa yang telah menimpa diri kita itu adalah takdir yang telah ditetapkan Allah, yang tentu saja Allah punya pertimbangan yang maha baik, maha sempurna, sangat tepat.
Namun kita tetap dituntut untuk berupaya untuk melakukan tindakan yang pada saatnya tindakan kita itu melahirkan sesuatu yang lebih baik nilainya. Dengan tetap berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan itu benar-benar memperoleh ridhonya, karena Allah akan meridhoi sesuatu yang memang harus diridhoi berdasarkan pertimbangan Allah yang maha bijaksana. Dan Allah berfirman misalnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Berarti ridho itu menuntut adanya usaha atau upaya yang aktif, bahkan proaktif. Berbeda dengan sikap pasrah yang berarti menerima kenyataan begitu saja tanpa ada upaya untuk mengubahnya. Meskipun di dalam ridho terdapat makna yang hampir sama dengan pasrah, yaitu menerima dengan lapang dada satu hal apapun yang terjadi, namun di dalam hal yang terkait dengan peristiwa itu dituntut adanya upaya untuk mencari sesuatu yang betul-betul diharapkan, betul-betul dicita-citakan, atau adanya upaya mengubah kondisi yang ada di sekitar perkara itu ketika perkara itu menurutnya adalah sesuatu yang belum ideal. Karena ridho terhadap aturan Allah seperti perintah mengeluarkan zakat misalnya bukan berarti hanya mengakui bahwa zakat itu adalah aturan Allah, melainkan disertai dengan upaya untuk bisa menunaikan zakat itu. Jadi kalau kita belum bisa berzakat, upayakan kita bisa berzakat dengan berupaya sekuat kemampuan kita untuk mendapatkan harta yang cukup untuk kita zakati. Ketika kita belum bisa berhaji, jangan pasrah. Upayakan diri kita untuk bisa berhaji dengan kemampuan-kemampuan yang bisa kita raih. Ketika kita belum bisa melaksanakan tindakan yang terbaik, upayakan untuk mendapatkan kemampuan dalam arti untuk melakukan tindakan yang terbaik dengan kemampuan yang bisa kita raih. Perlu proses berlatih untuk bisa menjadikan kita mampu untuk melakukan sesuatu yang ideal. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, begitu juga ketika orang mengatakan saya ridho dengan takdir Allah, seburuk apapun takdir itu seperti sakit dan sebagainya, dengan berusaha mencari takdir yang lain. Artinya di sini kita tidak kemudian pasrah dengan sakit kita, tapi juga berupaya untuk berobat dengan apa yang bisa kita lakukan. Meskipun dalam berobat itu kita tetap berdoa kepada Allah dengan harapan Allah memberikan kesembuhan selaras dengan apa yang kita harapkan. Karena apa? Yang namanya Asy-Syafi itu bukan dokter. Asy-Syafi itu hanya Allah. Sehingga kesembuhan itu datang dari Allah. Dokter itu hanya bisa memberikan obat, dan obat itu bisa efektif atau tidak. Tetapi yang maha menentukan sembuh atau tidaknya seorang dari penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah keyakinan yang harus kita tumbuh suburkan di dalam hidup kita, sehingga ketika kita berobat pun kita punya sikap tawakal untuk hanya pasrah kepada Allah dengan sikap yang tepat, agar apa yang kita upayakan di dalam berobat itu benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pengobatan yang kita lakukan itu benar-benar efektif dan mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar ketika ia lari mencari tempat berteduh dari hujan deras yang turun ketika itu. Ketika itu Umar ditanya, "Ya Umar, kenapa engkau lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Saya lari dari takdir Allah yang satu ke takdir yang lain." Kalau saya biarkan seperti ini, kira-kira kalau Umar menjawab dengan jawaban yang sederhana, kalau saya itu tidak lari dari hujan, maka saya akan kehujanan. Kira-kira begitu. Nah, kalau itu kita kaitkan dengan diri kita. Kalau hujan, pakai payung. Kalau hujan, pakai mantel, supaya air hujan itu tidak mengenai tubuh kita. Kalau kita tidak punya payung, tidak punya mantel, berteduh. Ketika panas terik matahari, kita bisa memakai payung untuk berteduh dari panas. Dari teriknya matahari tidak menyengat diri kita karena payung kita. Ketika kita haus, kita minum. Kalau kita tidak mau minum, kita akan kehausan. Kalau kita lapar, kita makan supaya tidak kelaparan. Ketika kita lelah, istirahat supaya tidak kelelahan. Kalau kita ngantuk, kita tidur supaya ngantuk kita hilang karena tidur kita. Demikian juga ketika kita masih belum tahu, mari belajar untuk tahu sehingga kita menjadi pintar karena hasil dari sebuah proses belajar. Tapi semua proses itu harus kita lalui dengan tetap berharap dari Allah, dengan harapan Allah memberikan sesuatu yang terbaik dari proses yang kita lalui.
Sehingga di dalam berupaya atau berikhtiar kita pun perlu berdoa kepada Allah agar apa yang kita ikhtiarkan itu benar-benar mendapatkan ridho dari Allah, sehingga apapun yang kita upayakan itu mendapatkan hasil yang terbaik menurut Allah, yang ketika kita peroleh kita ridho untuk menerima apapun yang kita peroleh, karena kita harus mempersepsi takdir Allah yang diberikan kepada diri kita itu di satu waktu, di satu tempat tertentu, itu adalah ketetapan Allah yang paling tepat, yang tidak mungkin salah, karena Allah tahu yang terbaik untuk diri kita. Inilah sikap ridho kita terhadap takdir Allah. Ya. Ketika saya itu tiba-tiba gagal untuk hadir di sebuah pertemuan, saya ridho. Karena apa? Saya tahu pasti ada hikmah di balik kejadian ini. Ternyata betul. Ternyata di dalam pertemuan itu ada sesuatu yang tidak semestinya terjadi, yang tidak usah saya ceritakan. Dan pada saatnya orang-orang yang hadir dalam pertemuan itu menelpon saya, Om Sini nggak hadir ya? Saya terhalang karena ada tamu yang harus saya temui. Wah, alhamdulillah Pak Musyid tidak hadir. Andai kata hadir, Pak Musyid bisa kecewa karena pertemuan itu nampaknya menjadi pertemuan yang kurang menyenangkan. Ya, tanpa harus saya ceritakan, saya mengatakan alhamdulillah, Allah menghalangi diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang tidak baik, sehingga saya mendapatkan takdir yang lebih baik, menerima tamu yang ternyata tamu itu membawa sesuatu yang menyenangkan buat saya. Termasuk ketika saya itu gagal pergi ke sebuah tempat, pada saatnya saya kecewa, tetapi ternyata ada hikmah di balik kejadian itu. Ternyata di tempat itu ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Tanpa harus saya ceritakan apa, insya Allah para jamaah tahu apa maksud saya. Termasuk ketika dulu saya itu kuliah di IAIN, banyak orang yang ya agak sedikit melecehkan atau meremehkan, kok kuliah cuma di IAIN. Saya katakan saya hanya punya kemampuan untuk kuliah di IAIN. Yang pertama, ijazah saya dari Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah itu hanya laku di IAIN, diperbandingi negeri IAIN, kalau di swasta ada. Dan saya tidak punya kemampuan finansial untuk kuliah di tempat lain, sehingga saya harus memilih IAIN yang murah, IAIN yang cocok untuk diri saya, IAIN yang mau terima diri saya, dan disitulah tempat di mana saya belajar. Dan saya akan memanfaatkan kesempatan yang terbaik yang diberikan Allah itu untuk belajar, meskipun hasilnya itu tidak memuaskan bagi saya, karena apa yang saya hasilkan dari proses belajar di IAIN itu tidak seperti apa yang saya harapkan. Tetapi saya menerima, karena di balik semuanya itu pasti ada hikmah. Ternyata betul. Dari proses belajar yang saya lalui di IAIN, saya banyak tahu tentang ilmu agama. Dan pada saatnya saya bisa mengaji dan memberikan pengajian. Dan pada saatnya saya bisa berbagi pada banyak orang. Orang mengatakan, wah kuliah kok di IAIN, jangan-jangan kalau lulus nanti MA. MA itu singkatan dari melarat ajek, miskin terus. Saya katakan rezeki itu datang dari Allah. Saya tidak tahu saya mau jadi apa, yang jelas saya harus punya upaya untuk meraih rezeki dari Allah, dan rezeki yang datang dari Allah itu akan saya terima dengan sikap tawakal, dengan sikap pasrah, dengan ridho, karena apapun yang datang dari Allah pasti adalah sesuatu yang terbaik, yang dimaksudkan Allah untuk kebaikan saya. Nah, demikian apa yang saya sampaikan kepada para jamaah semua dan kepada semua orang yang berjumpa dengan saya. Perbedaan makna dan ridho dan pasrah itu harus kita pahami. Ridho itu tidak kemudian mengisyaratkan kita tidak berupaya untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Sedangkan pasrah itu terkesan kita sudah menerima tanpa upaya untuk meraih sesuatu yang terbaik. Dan kebanyakan orang menyamakan begitu saja. Dan ketika orang dan ketika semua orang itu punya salah persepsi terhadap kata ridho dan pasrah, aplikasinya terhadap makna ayat ini bisa tidak bagus. Artinya kita tetap diperintahkan untuk meraih sesuatu yang terbaik. Tetapi apapun yang kita raih, dengan apapun yang bisa kita upayakan, terimalah dengan ridho tanpa harus mengeluh. Apapun yang datang dari Allah itu kita terima apa adanya. Dengan kata lain, tidak kemudian melahirkan sikap pasrah untuk tidak berupaya meraih sesuatu yang lebih baik. Dan pada saatnya orang yang ridho itu justru akan menjadi orang yang selalu optimis untuk meraih sesuatu yang lebih baik, dan tidak pernah punya sikap pesimis untuk menjadikan dirinya bahkan putus asa ketika berjuang untuk meraih sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya harus
menasihati pada diri saya. Mari kita berupaya seoptimal mungkin untuk meraih sesuatu yang baik dengan ikhtiar kita, dengan doa kita, dan sikap tawakal kita, sehingga apapun yang kita raih itu akan menjadi sesuatu yang terbaik dari Allah, karena kita telah berupaya seoptimal mungkin untuk menggunakan seluruh potensi diri kita untuk meraih sesuatu yang kita harapkan, dan dengan doa kita mudah-mudahan Allah mengabulkan apapun yang kita inginkan, kita harapkan, dan pada saat Allah memberi, yakinkan pada diri kita bahwa itulah pemberian yang terbaik dari Allah di satu tempat, di satu waktu di mana kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersikap tawakal itu artinya pasrah kepada Allah untuk tidak melakukan tindakan yang tidak baik ketika kita itu berusaha untuk mendapatkan sesuatu, karena apapun yang kita lakukan harus kita lalui dengan proses yang terbaik menurut apa yang telah digariskan oleh Allah, apapun yang disyariatkan oleh Allah. Dan pada saat kita menerima apapun, resepsilah apapun yang datang dari Allah itu adalah sesuatu yang paling tepat menurut Allah untuk diri kita. Dan disinilah kemudian kita merasa nyaman, merasa tenang, merasa damai untuk menerima apapun yang datang dari Allah, apapun bentuknya, sekecil apapun yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang selalu ingin menjadi hamba Allah yang dekat kepada Allah dengan ibadah kita, karena sikap kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.